Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Pada malam hari ini marilah kita lanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Baqarah 272 sampai 274 bagian yang ketiga, yaitu kita ambilkan dari tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili, di mana kita mengulangi ya supaya pembahasan kita bersambung sebagaimana yang telah kita sampaikan pada dua pertemuan sebelumnya, yaitu berjudul Mustahiqu as-Sadaqat, golongan-golongan yang berhak untuk mendapatkan sedekah sunnah. Mari kita baca bersama-sama 3 ayat ini. Bagi yang bawa mushaf di HP-nya, monggo. Bagi yang tidak bawa, monggo bisa dibersani di layar LCD. Kita baca bersama-sama pelan-pelan ya untuk keberkahan majelis kita pada malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha' wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Baik jemaah sekalian, jadi 3 ayat ini ada keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita baca tentang masalah infak, masalah sedekah yang sunnah. Jadi untuk ayat 272 ya kaitannya bahwa hidayah itu adalah milik Allah Ta'ala. Kemudian ayat 273 kaitannya dengan ahlus suffah. Kemudian ayat 274 adalah mempertegas bahwasanya sedekah ataupun infak yang kita alokasikan dalam keadaan sunyi, dalam keadaan sembunyi atau terang-terangan, itu semuanya ya, akan diberikan pahala untuk kita semuanya. Penjelasan dan tafsir, tafsir wal bayan ya, tafsir dan penjelasan dari ayat-ayat ini disampaikan oleh Syekh Wahbah As-Suhaili. Saya akan baca pelan-pelan ya Arabnya sambil kita belajar bahasa Arab. Adapun maknanya artinya sudah ada di bawahnya. Laisa 'alaika au la yajibu 'alaika ya Muhammad. Wahai Muhammad, jadi artinya supaya lebih
bisa dipahami dibolak-balik ya, tapi kalau secara harfiah laisa alaika, tidak ada atasmu atau tidak ada wajib atasmu wahai Muhammad, tidak ada kewajiban bagimu wahai Muhammad, antahu dan nas ila hidayatil islami kurha, yaitu menggiring kepada hidayah Islam secara paksa. Kita sudah baca ayatnya, ayat 256, la ikraha fid din, tidak ada paksaan memeluk agama Islam. Masing-masing diberikan kejelasan hidayah ataupun dakwah, apakah menerima ataukah menolak, itu diserahkan kepada setiap orang. Wa innama 'alaikal balagh wal irsyadu ila dini faqat. Wa innama, akan tetapi atau sesungguhnya hanyalah 'alaika, kewajibanmu itu hanya al balagh wal irsyad, menyampaikan dan memberikan petunjuk ila dini faqat, kepada agama Islam saja. Tidak ada al-balagh atau at-tabligh, sama, menyampaikan, mendakwahkan manusia kepada agama Islam saja. Fatubasyiru man ata'a bil jannah. Maka engkau wahai Muhammad, di sini fa'ilnya adalah kata ganti yang tersimpan, dhamir mustatir yang kembali kepada anta, yaitu siapa? Kamu adalah Nabi Muhammad SAW. Fatubasyiru, kamu memberikan berita gembira, man ata'a, kepada orang yang taat, bil jannah, berupa surga. Watundir man asa binnar, dan kamu memberikan peringatan, memberikan ancaman kepada orang yang menentang, yang berbuat maksiat, yaitu terhadap neraka. Jadi basyira wa nadhira, Nabi dalam mendakwahkan kepada umatnya itu basyira, memberikan berita gembira, wa nadhira, dan memberikan ancaman, memberikan peringatan. Orang yang taat akan diberikan berita gembira masuk surga bersama dengan beliau, sedangkan orang yang melakukan maksiat itu akan diancam dengan neraka. Kemudian wa amru al-hidayah, ini membacanya bisa dibaca amaro atau amru ya, tetapi kalau dilihat dari konteks kalimat seterusnya adalah wa amru. Amru adalah perkara, kalau amaro memerintahkan. Kalau wa amru al-hidayati, ya, tinya ini dikasroh karena mudhof ilaih. Kalau wa amaro al-hidayata, dia memerintahkan kepada hidayah, sepertinya kurang cocok, maka bacanya adalah wa amru al-hidayati, urusan perkara tentang masalah petunjuk, bimakna taufik, yaitu hidayah dalam arti memberikan taufik, memberikan arah kepada ilal khair, ya, taufik ilal khair, penunjukan kepada kebenaran, wasa'adati, dan juga kebahagiaan, wal ihtida ilal Islam, begitu pula memberikan petunjuk kepada agama Islam, maratuhu ilallah, kembalinya itu adalah urusan Allah Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad SAW itu hanya memberikan hidayah berupa burhan, ya, hidayah tilalah wal burhan, hidayah rambu-rambu dan juga ancer-ancer, ya, yang bisa mengarahkan kepada Islam. Nah, adapun mengarah kepada kebenaran Islam yang sesungguhnya itu adalah urusan Allah Ta'ala. Ada orang yang didakwahi secara intensif, ya, seperti dulu pada zaman Rasulullah SAW, yaitu masyarakat Quraisy Mekah, kemudian juga masyarakat Taif, didakwakan oleh beliau tetapi tidak mau menerima Islam. Yang anak cucunya nanti lah yang mau menerima Islam itu. Jadi maratu ilallah itu adalah hak prerogatif Allah Ta'ala, hidayah penunjukan kepada kebenaran itu. Bima wada'a fi nufusi minal ukhul, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan apa yang telah Allah wada'a di sini adalah fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, yang mana pelakunya siapa di sini? Pelakunya kembali kepada Allah Ta'ala.
bahwasanya Allah lah, dialah yang telah meletakkan fin nufus, yakni fin nufusin nas, pada jiwa-jiwa manusia, minal uqul, berupa akal pikiran, wa ma abanahu lahum min sunan, dan apa yang telah Allah jelaskan untuk manusia berupa sunnah-sunnahnya, sunnah kauniyah, sunnatullah ta'ala, segala ketentuan Allah ta'ala, wa adillatin, dan juga bukti-bukti nyata, dalil-dalil tursyiduhum ila dinil haq, yang memberikan petunjuk kepada agama yang benar. Jadi Allah yang telah memberikan potensi, ya, fitrah kepada manusia. Jadi dalam hal ini hidayah itu adalah wewenang Allah Ta'ala, tetapi Allah telah memberikan rambu-rambu dan potensi kepada umat manusia ini dengan akalnya, dengan pikirannya, dengan fitrahnya untuk menerima hidayah Islam itu. Jadi dalam hal iman dan kufur itu memang pilihan, ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang berkeinginan, yang berkehendak, silakan beriman. Siapa yang berkehendak, yang memilih kufur, silahkan. Tetapi ada ancamannya. Inna a'tadna lidh-dhalimina nar. Kami telah siapkan untuk orang-orang zalim itu neraka. Itulah, kita sudah diberikan peluang, pilihan untuk memilih yang baik dan milih yang buruk, tapi Allah memberikan potensi kepada manusia. Jalan kepada kebaikan itu telah dibuka lebar-lebar dengan akal pikirannya, dengan fitrahnya, dalil-dalilnya yang memberikan petunjuk kepada mereka kepada agama yang benar. Fa'mur ya Muhammad, maka perintahkan wahai Muhammad bis-shadaqah, yaitu perintahkan bersedekah, ila kulli man sa'alaha min kulli dinin, kepada setiap orang yang memintanya. Di sini kembali kepada sedekah. Jadi perintahkan wahai Muhammad untuk bersedekah kepada orang yang memintanya, siapapun orang memintanya, dari setiap agama dan keyakinan manapun, silahkan diberi sedekah. Tidak peduli apakah dia muslim atau non muslim, itu tidak ada perbedaannya, ya, dalam hal kepada orang yang membutuhkan. Kemudian wasawabu as-sadaqah wa infaqul mal fi sabilillah a'idun bidzatihi li anfusihim. Pahala sedekah serta infak harta di jalan Allah itu a'idun, raji'un, kembali dengan sendirinya, semuanya itu li anfusikum, kepada diri kalian sendiri, bukan kepada orang lain. Wala yantafi'u bihi ghairukum fid dunya wal akhirah, tidaklah bisa mengambil manfaat dengannya, yaitu dengan infak ini, selain kalian, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ini mirip dengan firman Allah Ta'ala, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Seseorang itu tidak lain kecuali mendapatkan apa yang dia usahakannya. Ayat ini digunakan dalil oleh sebagian orang bahwasanya tidak bisa menghadiahkan, ya, pahala dari amal ataupun dari bacaan Quran, ya. Ita'uf sawab lil amwat, itu memang khilafiyah, perbedaan pendapat di antara ulama, apakah sampai pahalanya dari amal yang kita lakukan, misalnya berupa surah Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada yang meninggal ataukah tidak. Nah, bagi yang mengatakan tidak, itu di antara dalilnya wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia lakukan, yang dia amalkan. Nah, ini sudut pandang dari sebuah dalil, ya. Tetapi bagi yang mengatakan sampai pahalanya, dan itu lebih mayoritas, bahkan dari mazhab Hambali sendiri, baik itu Imam Ahmad sendiri ataupun juga pengikut-pengikutnya seperti Ibnu Taimiyah, itu mengatakan sampai pahala dari apa yang kita baca dari Al-Quran, ya, kita hadiahkan kepada alil amwat, kepada yang meninggal, itu sampai. Ayat itu bukan bermakna
tidak sampai. Tetapi apabila seseorang beramal untuk dirinya sendiri, apapun berupa ibadah mahdhah atau tilawatul Quran untuk dirinya sendiri, maka orang lain tidak bisa mengakses seperti ini, seperti kalimat ini, wala yantafi'u bihi ghairukum fid dunya wal akhirah. Tetapi kalau seseorang dengan sukarela untuk memberikan apa yang dia lakukan kepada orang lain, itu beda ya, hasilnya berbeda. Dan itu dikiaskan dengan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat ya, yang ketika ibunya meninggal masih ada hutang puasa ya, maka sahabat ini disuruh untuk membayarnya. Hutang Allah lebih layak untuk dibayar ya. Sum ya, puasalah untuk ibumu. Ada yang berhaji untuk saudaranya juga diperbolehkan. Ada yang juga menanyakan tentang pahala sodakoh ya, apakah sampai kepada ibunya atau tidak, itu dijawab dengan sampai. Artinya ini memperkuat bahwasanya apabila amal itu dilakukan oleh seseorang, kemudian dia melakukannya dengan niat supaya memberikan ya kepada orang tuanya, kepada keluarganya, maka dengan pendapat-pendapat tersebut sampai. Bagi yang mengatakan tidak sampai, ya monggo, ini adalah ijtihadiyah ya, bukan sesuatu yang mutlak kebenarannya ya, karena perbedaan dalam masalah itu adalah perbedaan yang debatable ya, yang masih bisa diperbincangkan ya, tidak sakot gitu ya. Jadi kalau di sini sedekah itu tidak kita niatkan untuk orang lain, ya sampainya hanya dirinya sendiri. Tapi kalau dia niatkan untuk orang lain, maka sampai pahalanya dengan izin Allah Ta'ala. Amma fit dunya, nah adapun di dunia manfaatnya fayasunul mal, maka sedekah infak ini bisa menjaga harta, wa yuhassinul farwah, dan juga bisa memelihara aset ataupun berupa harta kekayaan ya, wa yahmikum min adal fuqara, dan juga bisa melindungi kalian dari segala sesuatu berupa gangguan orang-orang fakir, bin nahabi wasalbi wasariqah, apakah dicopet, dirampas ataukah dicuri, itu akan bisa memberikan ya perlindungan, karena orang-orang fakir sudah diberi, mereka sudah diberi kecukupan, maka tidak ada kecemburuan sosial. Jadi inilah solusi sosial ya dari kesenjangan kefakiran ataupun kemiskinan, yaitu dengan infak dan sedekah. Itu sudut pandang solusi ekonomi Islam untuk menyelesaikan masalah kesenjangan ekonomi adalah dengan infak dan sedekah. Mereka sudah diberi kecukupan, maka tidak ada lagi kecemburuan itu. Tidak ada keinginan dari para orang fakir untuk merampas, mencuri, dan mengambil dengan paksa harta dari orang yang telah menginfakkan kepada dirinya ya. Li'anal ja'i' yastabihu li nafsihi kulla syai'. Jadi kalau orang yang lapar itu akan bisa menjadikan halal, menjadikan mubah untuk dirinya segala sesuatu. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, kata al-faqru an yakuna kufran. Ya, boleh jadi kadang-kadang kefakiran itu menjadikan seseorang itu kafir. Kadang-kadang begitu ya. Jadi kalau orang lapar itu menjadikan mubah untuk dirinya segala sesuatu. Itulah di dunia manfaatnya, bisa menjaga harta kekayaan yang kita miliki tidak diambil oleh orang-orang fakir dan miskin. Wa amma fil akhirah fa thawabuhu lakum. Dan adapun manfaat di akhirat dengan infak dan sedekah itu, maka pahalanya lakum untuk kalian. Yaitu dengan apa? Bidukhulil jannah, dengan masuknya surga, wa takfiri ba'di sayyi'at, dan terhapusnya sebagian kesalahan-kesalahan, wa dzunub, dan dosa-dosa. Jadi inilah manfaat kebaikan berupa sedekah. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kalian berbuat kebaikan, maka kebaikannya itu kembali pada diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha, dan kalau berbuat buruk, keburukannya juga kembali kepada diri sendiri. Kemarin saya kedatangan tamu ya, om saya
dari Jawa Tengah cerita ya. Beliau pensiunan, kebetulan om saya ini alhamdulillah jujur orangnya. Dia itu cerita ya, di antara hikmah yang bisa kita ambil itu, dia ngantor jam 7:30 jam 8, dia 7:30 sudah ngantor, dan setiap harinya dia nitip ke office boy untuk membelikan sarapan. Untuknya satu porsi saja yang mungkin harganya hanya 10 atau 15 ribu, tapi dia ngasih 100 ribu. Yang lainnya silahkan dibelikan untuk office boy yang lain. Itu tiap hari ya, bisa kita bayangkan, dan itu pagi, sore, kadang-kadang ya. Kalau di total itu bisa jadi satu bulan kalau hari kerjanya 25 hari, ya mungkin 5 juta untuk itu ya. Tapi subhanallah ya, kembalinya bukan dari yang tidak jelas ya pendapatan. Jadi kembalinya yang dia dapatkan dari bonus-bonus atau dari yang legal lah, bukan yang haram ya, itu jauh lebih banyak dari yang dialokasikan. Nah itulah dia pada saat ini ya walimah putrinya itu ada orang yang membantu yang sampai sekarang tidak jelas siapa yang memberikan bantuan kepadanya, itu belum bisa dilacak. Nah itulah banyak sekali kemudahan yang diterima oleh seseorang kalau dia itu memudahkan urusan orang lain, termasuk yang catering itu. Pada saat ngurus roya ya, jadi selesai kredit itu kan ada roya, itu kalau lewat biro jasa kan mahal, tapi kalau yang legal kan hanya 50 ribu ya, lewat saya itu ya hanya 50 ribu, maka dikasih diskon ataupun gratisan 250 porsi makan, Masya Allah ya. Itulah kemudahan ya, kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah Ta'ala kepada seseorang ketika dia suka membantu kepada orang lain ya. Ta'arraf ilallah firrakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Ta'ala dalam keadaan engkau berlapang, maka Allah akan membantumu pada saat engkau dalam kondisi yang terjepit, yang kepepet, itu Allah akan memberikan bantuan. Menolong Allah itu bukan menolong secara fisik, tapi menolong orang fakir, menolong orang miskin, menolong orang yang sedang membutuhkan, baik itu dengan finansial atau juga dengan advokasi ya, dengan tenaga kita, dengan pikiran, itulah bisa kita jadikan sebagai alat untuk menolong orang lain. Berikutnya, jamaah sekalian, wa innakum la tunfikuna illa thalaban ridwanillah, dan sesungguhnya kalian tidak menginfakkan kecuali dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. La limaslahatin dunyawiyah, bukan untuk kemaslahatan duniawi, auli irdha'i syaitan, atau naudzubillah ya, dalam rangka untuk mencari ridha syaitan, memberikan kesenangan kepada syaitan, bukan ya. Jadi tujuan kita berinfak adalah semata-mata untuk Allah Ta'ala, untuk kemaslahatan, bukan untuk kemaslahatan dunia. Wa ala dzalika, oleh karena itulah fala farqa baina faqir wa faqirin ayyan kana dinu. Oleh karena itu ya, tidak ada perbedaan antara fakir satu dengan fakir lainnya, apapun agama dan keyakinannya. Wala da'iya lil manni wal adha. Dan juga tidak perlu mengiringi sedekah infak itu dengan sikap-sikap al-mani, adalah menyebut-nyebut ataupun menyakiti kepada objek yang telah kita beri, awiriya wa sum'ah, ataupun ada unsur riya, ingin dilihat dan dipuji dan ingin didengar serta mendapatkan pujian. Inilah 4 sifat sikap yang bisa menghapuskan amal-amal sedekah yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Li'annaka taqsudu binafaqatika wajhallahi wahdahu, karena sesungguhnya kamu bermaksud dengan nafkahmu itu adalah untuk mencari ridha Allah semata-mata. Wa fi'lal khairil mahd, dan juga semata-mata dalam rangka untuk murni ya kebaikan itu sendiri ya, tidak ada unsur yang lain. Tuna intidhari sana'in, tanpa menunggu pujian, au jaza'an nas fid dunya, ataukah balasan orang lain di dunia. Di surat Al-Mudaththir itu kita diberikan perintah Allah Ta'ala, wala tamnun tastakfir, janganlah kamu memberi dengan harapan untuk mendapatkan yang lebih banyak dari manusia, maksudnya ya.
Jadi jangan kita memberi kemudian menginginkan balasan yang lebih banyak dari apa yang kita beri. Jadi tanpa menunggu pujian ataupun tanpa menunggu balasan dari orang lain di dunia. Qala sallallahu alaihi wasallam li Sa'ad bin Abi Waqqas fil hadits sahih. Dalam sebuah hadis sahih ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi ta'ala illa ujirta biha." Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, tidaklah kamu memberikan infak satu nafkah atau satu infak yang kamu maksudkan dengan nafkah itu ridha Allah Ta'ala illa ujirta biha, kecuali engkau mendapatkan balasan atas infakmu itu. Ujirta, engkau diberi ajar itu adalah pahala biha dengan nafkah tersebut. Hatta ma taj'alu fi imro'atik. Jadi fi-nya di sini fi imro'atik. Jadi fi-nya ini di dalam, kalau ini adalah mulut ya. Fi imro'atik, kepada mulut istrimu ya. Sampai makanan yang kamu berikan kepada istrimu itu adalah berpahala. Jadi inilah jemaah sekalian ya. Ini dalam hadis ini tekstualnya adalah berupa sesuatu yang kita berikan ya kepada istri kita, baik itu kita berikan secara langsung ya, misalnya kalau mungkin pengantin baru ya sambil disuapi, saling menyuapi ya, itu romantisme ya, pengantin baru ya mungkin 1-2 bulan ya, 1 tahun sudah beda lagi ya, suruh makan sendiri. Nah jadi apakah berupa makanan secara fisik ataukah nafkah yang lainnya, itu semuanya berpahala. Kadang-kadang suami ini hanya menuntut supaya istrinya tampil secara maksimal ya di hadapan, supaya istrinya tampil maksimal di hadapan suami, supaya istrinya terus seger ya, wajahnya terawat dan tubuhnya terawat, tapi nggak dimodali. Ya Bu ya. Jadi suami menuntut supaya istrinya tampil cantik terus, tapi nggak dikasih modal untuk perawatan, untuk beli make up, untuk beli sabun atau beli ya herbal yang bisa merawat ya. Itu kan tidak imbang ya, menyuruh tapi tidak memberikan modal. Karena bagaimanapun kulit wanita ini lebih sensitif ya, perubahannya mungkin lebih nampak daripada laki-laki, lebih terlihat ya, perubahannya. Jadi kalau tidak dirawat dengan baik, maka akan ada kerut-kerut di wajahnya, ada flek-flek dan sebagainya yang tidak secantik dulu. Nah ini suami harus memberikan nafkah, dan nafkah itu mengandung pahala ya, tidak sia-sia. Bisa dimodali untuk pergi ke salon atau pergi kemana, untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain ya, untuk menyenangkan si suaminya sendiri. Jadi kepentingannya adalah untuk suaminya sendiri, supaya tidak melirik-lirik istri orang, tidak melirik istri tetangga, tapi yang dia qanaah ya, dia mendapatkan kebahagiaan dengan istrinya sendiri. Jadi semuanya itu memberikan pahala kepada istri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, itu semuanya dampak pahalanya kepada kita sendiri. Summa akada subhanahu wa ta'ala al-ayat as-sabiqah. Kemudian Allah Ta'ala menguatkan ayat yang sudah kita baca tadi, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum bimuakkidaini. Jadi Allah menguatkan dengan 2 poin, 2 hal yang bisa menguatkan tentang ayat yang sudah kita baca, bahwasanya pahala itu adalah untuk kita sendiri, manfaatnya adalah untuk kita sendiri. Yaitu apa? Penguat yang pertama yaitu kata-kata wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Apapun yang kalian infakkan berupa kebaikan atau harta, yuwaffa ilaikum, akan dipenuhi untuk kalian. Ay yasilukum sawabahu kamilan wa yuramankusin fil akhirah. Jadi akan dipenuhi sampai kepada kalian pahalanya secara sempurna, tidak ada pengurangan sama sekali
nanti di akhirat. Jadi semuanya ada auditnya, ada catatannya di akhirat, tidak ada yang lewat sama sekali. Ini penguat yang pertama. Sedangkan penguat yang kedua adalah wa antum la tudlamun. Kalian tidak terzalimi. Ai la yadhi'u 'alaikum minhu syai'un. Tidak hilang atas kalian darinya, dari apa yang kalian infakkan, sesuatu pun. Wala tabkhasuna minhu syai'an. Dan juga wala tabkhasuna minhu syai'an, dan kalian tidak dikurangi sama sekali dari pahalanya. Fayakunu dzalikal bakhsu zulman. Sehingga pengurangan itu disebut sebuah kezaliman, itu tidak ada sama sekali ya. Allah Maha Adil, tidak mungkin akan mendolimi makhluknya sama sekali. Kaqouli ta'ala, ini dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala di ayat 47 surat Al-Anbiya, fala tudlamu nafsun syai'an. Maka tidaklah kami akan tidaklah terzalimi satu jiwa pun sama sekali, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun itu adalah sebiji sawi ya, itu sama sekali tidak ada kezaliman. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Wa kullu hadza yadullu ala anna al-infaq yakunu lil fuqara amatan, dan semua ini menunjukkan bahwa infak itu adalah untuk orang-orang fakir secara umum, muslimin atau ghairu muslimin, baik itu muslim atau non muslim. Wa dzalika nahwu qouli ta'ala, dan itu seperti firman Allah Ta'ala di surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Ayat ini ditujukan ya berkenaan dengan keluarga Ali bin Abi Thalib yang selesai menunaikan nadarnya, nadar untuk puasa 3 hari. Maka selama 3 hari itu Allah memberikan ujian, datang tamu kepadanya pada saat menjelang maghrib ya, mau berbuka. Hari pertama orang miskin yang datang, hari kedua anak yatim, hari ketiga tawanan perang. Mereka memberikan semua, wa yu'minuna ta'ama ala hubbihi. Mereka memberikan makanan terhadap apa yang mereka butuhkan untuk buka puasa itu kepada orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asir, dan kepada tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami berikan makanan untuk kalian itu untuk mencari ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami tidak menginginkan balasan ataupun ucapan terima kasih. Jadi ini langsung pujian dari langit. Nah, penjelasannya apa? Wal asiru fi daril Islam la yakunu adatan illa musyrikan. Jadi tamu yang hari yang ketiga, wal asir, tawanan perang pada kawasan Islam atau negara Islam, tidak mungkin kecuali dari orang musyrik. Tawanan pasti dia biasanya adalah dari orang musyrik. Jadi kalau orang miskin bisa jadi dia muslim juga, yatim juga bisa jadi muslim, tapi kalau asir itu pasti dari orang yang kafir, yang bukan muslim, maka tetap diberikan. Tidak ada perbedaan di sini. Juga seperti firman Allah di ayat yang lainnya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Tidaklah terlarang kepada kalian, tidaklah melarang kepada Allah Ta'ala, 'anil ladzina lam yuqatilukum, dari orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan juga tidak mengusir kalian dari negara kalian, antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil. Tidak ada larangan pada kita untuk melakukan muamalah dengan baik kepada orang-orang kafir yang non harbi ya, yang tidak memerangi kepada kaum muslimin. Kemudian wa yu'ayyidu dzalika, dan menguatkan hal ini ma'ruwiyah, hadis yang diceritakan fi sahihaini, pada hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jadi as-sahihaini itu adalah maknanya hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau, Nabi menceritakan ya, dalam hadis yang sahih ini, qala rajulun, berkata seorang laki-laki. Ini tidak disebutkan
Rajul itu siapa? Makanya di sini nakirahnya seorang laki-laki. Siapa dia? Tidak diceritakan namanya, dari mana asalnya. Tapi ini menjadi hikmah bagi kita. Laki-laki yang kaya, punya uang, la atasaddaqanna lailata. Sungguh aku akan bersedekah. Jadi ada lam taukid dan ada non taukid ya. Pasti sungguh-sungguh aku akan bersedekah al-lailata, pada malam ini. Bisodaqatin, dengan satu sedekah. Fa kharaja, maka dia keluar dari rumahnya bisodaqatihi, dengan sedekahnya. Jadi dia keluar untuk memberikan sedekah yang sudah disiapkan itu, berupa bingkisan, berupa uang. Fa wada'aha fi yadi zaniyatin, maka laki-laki ini meletakkan sedekah itu pada tangan seorang perempuan yang suka berzina, ya, seperti BTS ataupun PSK ya. Jadi wanita pezina dikasih sedekah oleh laki-laki ini. Fa asbahan nasu yatahaddatsun, maka pada waktu pagi harinya orang-orang ribut ya, mereka suka kepo lah ya, suka membicarakan tentang kejadian yang pernah terjadi tadi malam itu. Tusaddiq ala zaniyah, bahwasanya ada sedekah yang diberikan kepada seorang wanita yang pezina ya. Jadi menjadi pembicaraan. Seorang pezina, seorang pelacur ya, kok dikasih sedekah. Faqala, maka terdengar oleh si laki-laki ini, Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala pujian, ala zaniyah, yaitu malam ini saya bersedekah kepada seorang wanita pezina. Jadi dia takjub dengan kejadian itu, dia tanpa sengaja ya, memberikan itu, tidak sengaja. Maka dia punya azam lagi, la atasaddaqanna lailata bisadaqah, pasti sungguh-sungguh aku akan bersedekah pada malam ini dengan satu sedekah lagi. Fa wada'aha fi yadi ghaniyyin, maka dia meletakkan sedekah itu pada tangan orang yang kaya. Fa asbahu yatahaddatsun, ya, maka pagi harinya orang-orang juga komentarnya sama, bahwasanya tasaddiq al-laila fi ala ghaniyyin, bahwasanya engkau telah memberikan malam ini sedekah kepada orang kaya. Maka dia mengatakan, Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala pujian bagimu ala ghaniyyin, yaitu sedekah kenapa saya diberikan kepada orang kaya. La atasaddaqanna al-lailata bi sadaqatin, ya, pada malam ketiga dia berazam lagi untuk bersedekah dengan sebuah sedekah yang sudah dia siapkan. Fa kharaja fa wada'a fi yadi sariq, jadi pada malam ketiga ini dia letakkan sedekah itu pada tangan si pencuri. Jadi orang yang mencuri tadi zaniyatin itu tanpa al, ghaniyyin juga tanpa al, ini juga tidak ada alnya ya, artinya seorang yang tidak disebutkan tapi profesinya adalah pencuri. Fa asbahu yatahaddatsun, maka orang-orang mulai berkomentar, tusaddiqil laila ala sarikin, ya, kamu memberikan sedekah malam ini kepada orang yang mencuri. Faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyah wa ala ghaniyyin wa ala sarik. Jadi dia mengadu pada Allah Ta'ala, ya, memberikan sedekah kepada seorang wanita yang pelacur, seorang yang kaya, kemudian seorang yang mencuri. Fa'utiya, maka didatangkan. Faqila lahu, berkata kepadanya. Ini tidak disebutkan secara teknis ya, apakah dia saat itu bermimpi, ya, kemudian dia mendapatkan mimpi, cerita keterangannya seperti apa, tapi hanya disebutkan fa'utiya faqilalah, dikatakan kepadanya, amma shadaqatuka faqad qubilat, ya, sedekahmu itu telah diterima, jangan khawatir, sedekahmu itu setelah diterima, kamu telah berniat dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, walaupun barangkali menurutmu itu tidak sesuai atau dia tidak tepat sasaran, tapi makbul, ya, di sisi Allah itu adalah makbul. Wa amazaniyah, adapun sedekah yang diberikan kepada seorang yang pelacur, fala'allaha antasta'iffa biha an zina,
Boleh jadi mudah-mudahan sedekah itu akan menahan dirinya, memiliki sifat iffah. Ini saya kasih warna merah ya. Jadi artinya bahwasanya sedekah yang ia terima itu akan menjadikan dia sudah berhenti dari profesinya, tidak akan melacurkan dirinya lagi. Karena dia sudah punya uang, punya modal untuk usaha, dia tinggalkan profesinya. Wala alal ghani ya'tabir, dan boleh jadi mudah-mudahan sedekah yang kamu berikan kepada orang kaya, dia bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Fayunfiqu mimma atahullah, sehingga dia menginfakkan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Dia mungkin berpikir, ya, saya lebih kaya daripada orang itu, dia memberikan sedekah kepada saya, harusnya saya yang memberikan sedekah lebih banyak. Maka dia sadar mendapatkan hidayah dengan kejadian itu. Wala ala sarif an yasta'ifa biha an sarifatihi, dan boleh jadi mudah-mudahan sedekah yang diberikan kepada pencuri itu akan bisa menjadikan dia memiliki sifat iffah, kehormatan pada dirinya, sehingga menahan dirinya dari sifat atau kebiasaan mencuri sebelumnya. Dia sudah punya modal, punya uang untuk usaha, dia tinggalkan profesi mencurinya itu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Inilah sama sekalian, ini sesuai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Boleh jadi apa yang kelihatannya tidak tepat sasaran, tapi karena keikhlasan daripada orang yang bersedekah, maka itu justru akan memberikan keberkahan kepada dia dan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga ya semangat kita semuanya untuk melaksanakan kebaikan, terutama dalam bab sedekah. Ini ayatnya panjang, menunjukkan tentang pentingnya ya kita untuk berderma pada sesama kita. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf, saya ikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.